Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Roni dalam channel All Need This Learning. Oke, sekarang kita akan membahas persiapan soal UTBK, di mana kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan soal limit. Oke, sebelumnya kita dari All Need This Learning Privat sudah membuka program les private ya untuk level SD, SMP, dan SMA. Dan ada juga persiapan ujian tes lainnya. Nanti bisa hubungi di nomor ini ya. Di nomornya 0857 1882 6079. Nah, ini alamat rumahnya Jalan Sehari di nomor 68C, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Oke, silahkan jika mau berkunjung untuk les private, untuk daftarkan putra-putrinya, silahkan. Oke, baik, kita mulai saja dengan materinya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita bahas. Nah, ini dia. Ini saya sudah buatkan soal-soalnya. Nah, ini dia. Kita yang pertama bahas materinya dulu ya. Oke, ini penting sekali belajar limit karena hampir setiap tahun soal limit keluar di UTBK. Nah, sekarang namanya UTBK ya. Dulu kan namanya SBMPTN ya, sama aja sebenarnya ya. Oke, kita bahas. Nah, pengertian limit. Nah, misalkan saya punya limit X mendekati A. Gini ya, limitnya X mendekati A dari fungsinya itu adalah fx. Nah, nilainya itu sama dengan L. L ini adalah pendekatan suatu fungsi untuk X di sekitar A. Oke, kita bahas nih. Misalkan gini ya, limit. Nah, ada kata limit, ditulisnya lim ya. Limit x-nya mendekati 2 ya, misalkan dari fungsinya yaitu 2x tambah 3. Oke, pada dasarnya konsep dari limit itu tinggal memasukkan batas ininya berapa, x mendekati berapa. Kalau mendekati 2 ya masukkan 2 ke mana? Ke fungsinya, yaitu nilainya sama dengan 2 kali, nah x-nya ganti dengan 2, ditambah dengan 3, hasilnya sama dengan 2 kali 2, 4, ditambah 3, hasilnya sama dengan 7. Nah, seperti itu. Jadi konsep dasar dari limit itu pada dasarnya disubstitusikan. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, yang kedua ya, maaf. Teori limit. Teori limit itu ada beberapa ya. Ada beberapa macam. Yang pertama tadi konsep dasarnya limit x mendekati A dari sebuah fungsinya yaitu fx. Nah, ini tinggal kita masukin aja. X sama dengan A berarti ke sini ke fx. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, kalau limit x mendekati A dari fungsinya itu k dikali dengan fx. Nah, dengan K itu adalah berupa konstanta. Ya, teman-teman soalnya apa? Konstanta. Jadi kalau konstantanya di sini ya, di depan fungsinya ini boleh kita kedepankan. Ya, kita kedepankan K baru dikali dengan limit x mendekati A dari fx. Ya, contohnya misalkan gini. Limit x mendekati 3 dari fungsinya yaitu 2 dikali dengan x kuadrat gitu ya. Nah, ini 2-nya kan konstanta. Nah, atau koefisien ya. Nah, koefisien bisa kita buat ke depan. Jadi 2 kali limit dari x mendekati 3. Nah, dari fungsinya x kuadrat.
ya, tinggal masukkan. Jadi 2 kali 3 kuadrat hasilnya sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Oke, itu dia. Kemudian yang bentuk ketiga, kalau dia limit x mendekati a dari fx per gx. Nah, ini dipisah satu-satu ya. Jadi yang pertama itu limit x mendekati a dari fx di atas dibagi dengan limit x mendekati a dari fungsinya yaitu gx, seperti itu. Nah, yang keempat, kalau limit x mendekati a dari fungsi fx plus minus gx, nah ini kurungin dulu. Nah, ini boleh kita pecah satu persatu. Jadi limit x mendekati a fx ditambah atau dikurang dengan limit x mendekati a dari fungsi gx, seperti itu. Yang kelima, gitu, limit x mendekati a dari fungsinya yaitu akar pangkat n dari fx. Nah, ini boleh kita buat akar pangkat n dari limit x mendekati a, nah dari fungsinya fx, gitu. Jadi ini akar pangkatnya ini bisa ke depanin ya, di akar langsung ya. Jadi limitnya itu ikut ke dalam ya, gitu. Nah, seperti itu untuk bentuk yang kelima. Kemudian bentuk keenam, limit x mendekati a dari fx pangkat n. Nah, ini limit. Nah, ini boleh kita buat pangkatnya ya, pangkat di pangkat n. Nah, limitnya dulu yang kita operasikan, limit x mendekati a dari fx pangkat n ya. Nah, itu teorema limit dari nomor 1 sampai 6. Oke, sekedar informasi, Aldidis Learning sudah membuka program Aldidis Private. Jadi kita menerima les private untuk level SD, SMP, SMA, di mana SD itu bisa untuk persiapan prestasi belajar, SMP juga sama, SMA juga sama. Kemudian untuk SMP bisa masuk ke persiapan untuk masuk SMA favorit, gitu kan. SD juga sama untuk masuk ke SMP favorit. Nah, bahkan untuk SMA ini kita sudah buka program untuk masuk perguruan tinggi negeri, oke. Nah, kemudian ada yang persiapan ujian-ujian yang lainnya, misalkan ya persiapan masuk SMA tadi masuk SMA Lab School, misalkan SMA apalagi yang unggulan seperti itu. Oke, kita sudah buka programnya. Nanti jika ada pertanyaan bisa hubungi ke nomor ini ya, di nomor 0857 1882 6079 bersama saya Kak Roni. Oke, itu dia. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Kita bahas soal-soalnya. Kita bahas soal-soalnya dulu. Yang pertama nih, kita mulai dari yang simpel-simpel dulu ya. Kita nomor 1 nih. Limit x mendekati 2 dari fungsinya yaitu 3x. Nah, tadi konsep dasar limit tinggal diapakan? Yaitu tinggal disubstitusikan ya. Tinggal disubstitusikan seperti itu. Jadi tinggal masukkan aja x-nya yaitu 2 ke dalam fungsi 3x. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, jawabannya yang A. Gampang ya? Oke, gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat dulu soal nomor 3 nih. Limit x mendekati min 1 dari fungsinya yaitu 2x kuadrat min 5x tambah 7. Nah, tinggal kita masukkan x-nya min 1, berarti 2 kali min 1 kuadrat dikurangi 5 dikali min 1 ditambah dengan 7. Berarti kita kuadratin dulu min 1-nya. Min 1 kuadrat itu 1, berarti 2 kali 1. Min 5 kali min 1 berarti plus 5 ditambah dengan 7. 2 kali 1, 2, ditambah 5 tambah 7, 12. Maka 2 tambah 12 hasilnya adalah 14. Oke. Jadi jawabannya yang C. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Nomor 4 nih. Limit x mendekati 2 dari fungsinya yaitu
X kuadrat min 3 pangkat 3. Nah, ini kan kita tadi punya sifat ya, punya teori bahwa kalau ada bentuk seperti ini, nah ini berarti bentuk ke-6. Kalau misalkan ada fungsinya dipangkatkan dengan n, berarti ini bisa kita buat dulu seperti ini. Nah, kita uji coba ya, apakah benar. Ya, kita masukkan. Nanti kita buat yang pertama itu, coba masukin dulu 2 kuadrat. 2 kuadrat dikurangi 3 baru dipangkatkan dengan 3. 2 kuadrat itu nilainya adalah 4. 4 dikurang 3 nilainya adalah 1. 1 dipangkatkan dengan 3 nilainya sama dengan 1. Nah, coba kita masukkan. Jadi dipangkatkan 3 dulu di sini ya, berdasarkan sifat yang tadi. Nah, kita buat di sininya limit x kuadrat min 3 dengan batasnya tadi x mendekati 2. Jadi kita masukkan dulu yang pertama, yaitu 2 kuadrat kurangi 3 pangkat 3. Jadi 2 kuadrat 4, 4 kurang 3 1, 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1. Nah, ternyata sama. Berarti valid ya, ini untuk sifat nomor 6 atau teori nomor 6. Jawabannya adalah yang A. Oke. Baik, berikutnya. Nah, kita lihat soal-soal yang lain. Nah, coba kita bahas nih nomor 5 boleh ya, nomor 5 dulu. Ya, kita lihat nomor 5 nih. Untuk nomor 5, seperti biasa. Jadi kita bisa gunakan sifat yang ini boleh, atau langsung dimasukkan juga boleh, nggak masalah ya. Nah, kita masukkan aja langsung nggak apa-apa. Jadi 2 kali x-nya yaitu 3, 3 kuadrat ditambah dengan 3p kurangi 7 sama dengan min 1. Nah, kita nyari p-nya. 3 kuadrat dulu ya, berarti 9. 9 kali 2 hasilnya 18 ditambah 3p kurang 7 sama dengan min 1. Nah, 18 kurang 7 hasilnya adalah 11. 11 tambah 3p sama dengan min 1. Berarti 3p-nya adalah min 1 min 11. Berarti 3p sama dengan, nah, punya hutang 1, ngutang lagi 11. Berarti berapa? Minus 12. Nah, maka P-nya tinggal kita bagi. Minus 12 dibagi 3 sama dengan minus 4. Itu dia jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Baik, untuk soal-soal yang lainnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya dan di video berikutnya. Oke, jangan lupa Aldi Des Learning sudah membuka program private untuk level SD, SMP, SMA dan persiapan ujian-ujian tes yang lainnya. Nah, bersama saya di nomor ini ya, 0857 1882 6079 bersama Kak Roni. Oke. Baik, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Nah, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah, kurang lebih alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.